Tema yang kita akan pelajari hari ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Dalam hal apa? Ya, dalam hal belajar untuk mencintai firman Tuhan. Saudara, sejak gereja mula-mula berdiri, ya, sampai saat ini, maka dorongan orang untuk mengasihi firman, itu terus luar biasa. Tahun 82 bulan Januari, Februari saya ada di Tiongkok tahun 82. Nah, itu merubah seluruh konsep hidup pelayanan saya dan hidup pribadi saya dengan firman Tuhan. Memang waktu saya mau berangkat sudah ada beberapa saudara memberitahu, kalau bisa kamu bawa Alkitab ya. Karena di sana sangat membutuhkan Alkitab. Tapi ketika saya sampai Hong Kong, saya bertemu dengan beberapa saudara yang berapa kali sudah masuk ke Tiongkok untuk pelayanan ke gereja bawah tanah. Justru mereka berkata, aduh jangan bawa Alkitab, bahaya buat kamu. Apalagi kamu orang Indonesia. Sebentar ini Facebook saya kok ada gangguan. Ya oke. Lah jadi saya bingung. Tapi sebelumnya saya sudah beli 20 Alkitab bahasa Mandarin. Nah ketika ada saudara yang tahu, kamu bawa Alkitab ke Tiongkok, mati kamu. Waduh, mendengar kata itu. Saudara, dengar kata mati ya terus terang saya takut juga dong ya. Maaf, apalagi tahun 82, saya masih jauh dari semua pelayanan itu. Nah, tapi saya bersyukur Roh Kudus beri saya kekuatan. Ya sangat dahsyat Roh Kudus bekerja, dorongannya kuat, bawa masuk. Ya saya lebih percaya suara Roh Kudus daripada nasihat dari beberapa teman itu. Jadi apa saya nggak tahu. Nah waktu itu saya pernah bersaksi seperti ini. Ada yang berkata begini, ya terang aja Den, kamu berani, kamu belum menikah. Ya tahun itu saya belum menikah, tahun 82. Tapi saya cek di hati saya, enggak. Bukan karena saya belum menikah, saya berani bawa Alkitab. Apa yang saya lakukan? Satu, saya mentaati Roh Kudus. Itu nomor satu. Nah, nomor dua ini yang belum tentu semua orang punya. Tapi saya memiliki itu. Saya itu hidup senang tantangan, saudara. Ya, dengarkan. Saya ini hidup itu senang dengan tantangan. Maka itu ketika saya sudah mapan di Amerika, di Australia, di Eropa, tiba-tiba Roh Kudus bilang, Daniel kamu pindah ke Papua. Nah saya tuh gak pakai tanya, saya mau cari kehendak Tuhan dulu, saya mau doa puasa dulu, saya mau cari konfirmasi. Enggak. Langsung pertanyaan saya, kapan Tuhan saya berangkat? Nah saya, jadi alasan kedua, saya tetap bawa Alkitab itu, walaupun risikonya mati, karena saya ingin tantangan. Berangkatlah saya. Syok saudara. Begitu saya mendarat di lapangan terbang Guangzhou, wih, itu polisi, tentara dengan senjata-senjata yang lengkap. Langsung saya berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Saya juga nggak ngerti. Akhirnya saya masuk, cap paspor, diperiksa douane, semua koper penumpang itu dibuka. Ya saya nyerah saja. Ari senang sekali papi kamu ikutnya. Ya sudah mau apa lagi. Saudara, ketika polisi bukan douane lagi ini. Ya bukan petugas bea cukai. Polisi bawa senjata. Buka koper saya. Ya kelihatan Alkitab 20. Apalagi tulisan Mandarin di depannya. Saya sudah nyerah aja lah. Saudara, tahu ditutup lagi. Wah, saya bilang puji Tuhan. Nah ini loh modelnya manusia. Ya, tahu begini saya bawa banyak. Nah, ya itulah modelnya manusia. Ya, tahu begitu saya bawa banyak. Saudara, itu pertama kali dalam hidup saya. Saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang menganggap firman Tuhan itu lebih daripada apapun juga. Catat ini.
Selama saya hidup, saya belum pernah bertemu anak-anak Tuhan yang menghargai Alkitab dan firman seperti saudara kita di Tiongkok tahun itu. Gimana ya saya menggambarkannya ya saudara? Saya tuh sampai nggak bisa ngomong. Tapi cuma 20, saya harus berhikmat baginya bagaimana. Mereka itu, wah dari Illinois, Amerika gabung juga. Mereka itu sangat perlu Alkitab itu. Tapi cuma 20. Nah sekarang saya panik. Nah saudara-saudara kita dengar kalau saya bawa Alkitab. Tapi nggak mungkin saya akan bagi di satu tempat saja. Saya akan kunjungi berapa kota di provinsi lain. Ini cuma 20. Aduh, itu penyesalan saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya nggak taat. Kenapa saya nggak bawa banyak? Ya itu tadi. Nah begini loh sekarang. Nah sejak hari itu cara saya melihat Alkitab firman Tuhan itu berubah. Saya beri contoh ya. Di Tiongkok zaman itu, tahun itu. Ya setelah Deng Xiaoping membuka pintu, Tiongkok terbuka dengan dunia luar tahun 76 setelah Mao Zedong meninggal, ya maka komunis itu berubah. Tapi tetap di negara Tiongkok tidak boleh ada orang jual buku tulis kosong dan kertas kosong. Itu dilarang tahun itu. Lah saya tanya kenapa? Karena takut ada rakyat nulis propaganda anti pemerintah. Terus saya tanya, lah kalau mau kirim surat bagaimana? Di kantor pos disediakan kertas dan nulis di sana. Dan diawasi. Tulisannya itu apa, isinya apa. Nah, jadi pengalaman saya yang saya betul-betul membuat ikut mencintai Alkitab. Kalau saudara kita lagi jalan, santai ke pasar, ke sekolah, kemana saja. Ini yang Kristen ya, yang murid Yesus. Mereka tuh selalu melihat ke bawah. Saya pikir cari apa ini saudara ini. Ternyata mereka cari kertas. Kalau mereka melihat ada potongan kertas, catat potongan kertas. Yang kosong walaupun kecil, itu mereka ambil saudara. Dan kalau kertas itu kotor, mereka cuci. Saya pikir untuk apa kertas-kertas kecil di pinggir jalan, di jalanan diambil, dicuci kalau kotor. Wih, di situ. Saudara tahu? Untuk nyatat ayat yang mereka hafal. Di potongan-potongan itu. Mereka bagikan potongan-potongan kertas isi ayat itu. Ya saya walaupun nggak bisa baca Mandarin, tapi saya bisa bayangkan pasti nggak lengkap. Kertasnya kecil-kecil. Nah kalau mereka lagi persekutuan, bukan kebaktian ya, langsung mereka itu saling cerita. Aku punya ayat ini, siapa yang perlu? Terus tukar, kamu punya ayat apa? Tukar. Nah, terus mereka itu cara bawanya nggak boleh sembarangan. Kalau ketahuan polisi komunis, tentara komunis, oi, Ted, senang sekali papa kamu hadir. Mereka dengan dipukulin, ditangkap saudara. Karena mereka dianggap memberontak pada pemerintah. Lalu kertas itu digulung, ya, digulung kecil. Terus dimasukkan, maaf ya, ke ini loh, ke ujung baju nih ya, ke ujung baju ini. Diselempitkan begitu bahasa Jawa. Atau di bawah, di dalam kaos kaki. Nah kalau mereka kebaktian, itu mereka keluarkan. Dan itu mereka tukar. Wah saya nggak bisa cerita lebih panjang sayang waktunya nanti ini. Tapi itulah yang merubah hidup saya. Nah, apakah untuk kita di Indonesia bisa mencintai Alkitab
harus diubah dulu, ISIS masuk atau komunis masuk. Ya enggak toh. Nah terus bagaimana? Nah jadi dari situ saya berubah konsep saya tentang Alkitab ini. Sangat luar biasa. Nah saya akan berikan 3 hal. Ya, membaca Alkitab itu nggak bisa dipaksa. Apalagi anak-anak ngantuk, saudara. Tapi 3 hal ini yang kita harus buat kepada saudara-saudara kita. 1. Alkitab itu kan makanan. Firman itu kan makanan. Maafkan Alkitab. Firman itu kan makanan. Firman itu juga obat. Firman itu vitamin. Firman itu juga penambah darah untuk hidup kita. Nah, kalau saudara-saudara kita itu disadarkan, diberitahu, kamu nggak makan ya mati. Kamu nggak makan vitamin ya nggak sehat, sakit-sakitan, lemes, dan sebagainya. Nah, kalau Alkitab itu makanan, maka yang nomor 2, yang menyajikan makanan itu yang penting. Bagaimana mengolah makanannya. Ya Rifan, habis ini ya Papa, lupa ini Papa nak. Ini ada anak saya yang lagi perlu. Nah, jadi yang kedua itu karena Alkitab ini makanan, maka kita yang menyajikan makanan itu harus tahu yang diinginkan oleh yang mau makan ini masakan apa, seleranya apa. Jadi kita para pengkhotbah, ya hamba-hamba Tuhan, nggak bisa asal khotbah. Walaupun pakai Alkitab, ayatnya begitu banyak kalau kita khotbah. Tapi kalau yang sedang mendengar kita, sedang tidak membutuhkan bahan khotbah yang kita sampaikan, ya mereka tidur di gereja. Karena bukan itu yang mereka butuhkan. Nah, untuk hal kedua ini, lalu bagaimana caranya kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa tahu jemaat ini, orang-orang yang baru mendengar, yang sedang mendengar kita, itu membutuhkan apa? Saya mau berbagi pengalaman ini. Hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi. Saya ulangi. Hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi. Tukang masak surgawi yang paling hebat. Dan Roh Kudus adalah pribadi satu-satunya yang paling tahu. Jemaat atau saudara-saudara yang mendengar kita saat itu butuh makanan apa. Dan itu yang saya pakai sampai hari ini kalau saya mengajar. Saya nggak pernah punya persiapan bahan khotbah sekian puluh. Ya, ada berapa teman saya, mereka cukup kalau punya 52 bahan khotbah saja sudah cukup. Nah, kenapa cukup? Karena setahun kan 52 minggu. Jadi ada pendeta kalau diundang ke gereja, ya tinggal cari saja. Di gereja ini aku belum khotbah tema yang mana. Dia putar saja, maaf. Enggak salah, tapi salah. Karena yang paling tahu kebutuhan jemaat atau orang-orang yang mendengar kita itu cuma Roh Kudus. Ada yang sudah punya tema khotbah 70, ada yang 100, tergantung lah. Maaf. Iya, jadi Roh Kudus itu kokinya. Aduh, luar biasa yang tahu yang dibutuhkan ini apa. Mama, semua mama punya pengalaman. Saya dari dulu sayang anak kecil. Saya suka nyuap anak-anak, ya, nyuapin makan. Nah, mama perhatikan. Kapan anak-anak kita waktu kita suap, saya pakai bahasa Surabaya, anak itu makannya telap-telep. Tahu kata telap-telep? Ini bahasa Surabaya. Makan padahal belum sempat kita sendok, wah sudah minta lagi. Lahap, terima kasih Filipus. Karena makanan itu menuju anak ini suka. Nah, jadi penyebab kedua kenapa kita nggak suka firman, karena menunya nggak cocok. Misalnya jemaat lagi datang hari itu butuh kekuatan iman. Khotbahnya tentang doktrin. Ya nggak lahap makannya. Karena nggak itu. Nah ada rekan saya yang tanya. Lah kan repot
repot kalau begitu. Misalnya jemaat yang hadir saya diundang itu 200 orang. Jangan takut. Roh Kudus itu bisa meramu, yang membuat resep yang luar biasa. Nah ini contohnya. Ya, saya ada di satu keluarga di kota Rijswijk dekat Den Haag. Ya, keluarga Lee di sini ya. Dia dokter gigi. Nah, minggu yang lalu kedatangan tamu suami istri dari Pagar Alam. Ya, itu masih keluarga mereka. Nah, saya kenal keluarga dari Pagar Alam ini. Nah, begitu tiba. Nah, si istri dari Pagar Alam ini memang hobinya masak. Saya dengan istri saya pernah nginap di rumah mereka di Pagar Alam. Memang kalau masak enak. Nah, istri dari dokter gigi Lee yang saya tinggali ini bingung. Aduh, ini saya belum siap masakan. Gimana nanti makan ini, makan sore maksudnya. Nah, si tante ini, boleh nggak saya lihat kulkasmu, lemari esmu? Oh silakan tante. Terus untuk apa? Saya mau masak apa yang ada di kulkasmu. Wah, apa itu? Rudi, saya sapa dulu ya anak saya ini. Sudah balik Nabire atau masih Jakarta? Mama bagaimana? Karena beberapa hari yang lalu papanya meninggal baru pemakaman. Saudara, ya udah, dia masak, sibuk, saya dengan beberapa yang lain lagi cerita-cerita. Enggak sampai 1 jam, kami sudah mencium aroma masakan. Wih, enak sekali. Nah, kalau ditanya, ini masakan apa? Tidak tahu. Karena apa? Apa yang ada di lemari es, dia olah begitu rupa dengan bumbu-bumbu yang ada. Akhirnya anak-anak dokter Lee ini juga nikmat makanannya itu. Nah, jadi ini yang saya temukan. Kalau toh yang hadir mendengar kita sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan, nggak usah takut. Roh Kudus tahu makanan apa, menu apa yang ditunggu oleh sekian ratus, sekian ribu orang itu. Relax saja. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dia akan tahu. Saya ulangi. Yang pertama, cara mendorong anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus cinta firman. Suka dengan firman. Nomor 1, harus disadarkan. Firman ini lebih daripada duit 10 triliun sekalipun. Ingat tadi kisah di Tiongkok. Mengapa saudara-saudara kita bisa begitu rakus dengan firman. Sampai Alkitab jadi rebutan. Karena mereka tahu firman itu segala-galanya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Vitamin, makanan, ya, food supplement, semualah. Yang kedua, yang menyajikan harus tahu. Nah, nomor 3 sekarang. Tanpa firman, tidak ada suatu pun yang bisa dijadikan. Kita buka 2 ayat ini dulu. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Ya, 3 ayat, maaf 3 ayat ya. Yohanes 1 ayat 1. Kita lihat ayat ini. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Wih, luar biasa. Jadi saudara, TSI-nya bagus. Pada permulaan segala sesuatu, dia yang disebut firman sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu itu dimulai dari firman, bukan dari duit. Catat. Bukan dari pangkat jabatan. Bukan. Segala sesuatu itu dari firman. Ayat 3. Yohanes 1. Ya. Oi, dari Munsian ikut gabung. Guten Tag, meine Frau. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Bukan capcay. Ini ada yang komen capcay Belanda. Bukan. Ya. Oke ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu. Dan tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi. Itu bisa jadi.
TSI-nya. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tidak ada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Saudara, ini bukti bahwa firman itu luar biasa. Ayo, mulai hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Firman. Ayat ketiga. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Kita lihat. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk ikut baca Alkitab, untuk ikut kelompok-kelompok baca Alkitab. Enggak. Kita harus menyadarkan dulu. Oh, 2 Timotius 3 berarti. Maaf, saya salah. Tunggu. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya salah. Nah, ini firman yang kita harus cintai, kita harus sayangi. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius. Maaf, saya kurang jelas ngomongnya. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Segala tulisan. Itulah firman. Yang diilhamkan Tuhan. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya yang ingin memiliki hidup yang baru. Ingin memiliki hidup yang diubah, yang diperbarui, yang dipulihkan. Hidup yang benar, hidup yang menyenangkan sesama kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang punya kerinduan seperti itu, ini jawabannya. Firman yang bisa membuat semuanya itu. Maka itu kalau ada orang yang sedang capek dengan dirinya sendiri. Aku ini kenapa ya? Aku ini kenapa ya? Aku kok begitu ini kenapa? Kenapa aku ini selalu ngomong salah, buat ini salah. Capek aku hidup kayak begini. Nah, ini ada anak saya namanya Eki. Kalau sempat dengar. Ini loh. Yang bisa merubah hidup. Kalau orangnya sadar. Karena banyak orang salah tapi nggak sadar. Nah, ini jawabannya. Hanya firman. Saudara yang sedang memerlukan hidup baru, hidup semua perlu firman. Ini kesaksian. Yuli, ini yang dari München ya. Hari Minggu kemarin kan saya masih khotbah di München, di Gereja Indonesia München. Nah, hari Minggu kemarin di seluruh negara barat itu Mother's Day. Ya, orang Jerman bilang Muttertag. Nah, saya khotbah tentang peranan papa mama. Yul, coba nanti tanya Frank, suamimu itu yang kemarin datang namanya Philip. Nah, saya nggak tahu saudara, ternyata di antara beberapa orang Jerman yang hadir di kebaktian itu, nah kalau sudah ngikuti yang di Facebook saya, Instagram saya yang kemarin minggu malam ya waktu Indonesia, pakai penterjemah. Nah, selesai kebaktian saya didatangi orang namanya Philip, saya nggak kenal, tapi dia nangis. Saya bingung. Nah, ya dia ngomong pakai bahasa Jerman, saya sedikit bisa. Lalu dia cerita. Aku ini dibuang oleh mamaku. Waktu aku masih kecil. Papaku menikah lagi. Tapi papaku juga gak sayang aku. Ibu tiriku malah gak suka aku. Tapi setelah aku dengar khotbah ini. Firman ini. Aku menemukan sesuatu. Nangis saudara. Terus saya tanya. Mamamu sekarang di mana? Ada. Dia sebut satu kota namanya Huttingen. Kamu pernah ketemu nggak? Sekali. Terus papamu di mana? Ada juga. Di kota lain. Nah. Saya peluk dia saudara. Dia menangis. Nah, teman baiknya yang ngajak dia ke gereja. Minggu kemarin.
itu yang main musik. Ya kalau saudara lihat kemarin ada yang main gitar ya di gereja itu orang Jerman. Nah itu. Lalu temannya ini ikut nyamperin. Aku kenal kamu lebih 30 tahun sejak remaja. Tapi aku nggak pernah melihat kamu menangis, baru hari ini kamu nangis. Wih saudara. Lalu temannya ini berkata kepada saya, ini sekarang dia lagi ditangani oleh psikiater. Karena ada banyak masalah di hidupnya. Kami yang teman baiknya kasihan, tapi kami nggak bisa buat apa-apa. Lalu Philip ini ngomong, hari ini aku percaya Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Karena dari firman itu aku menemukan jawaban. Ini penyebabnya hidupku kacau dari masih muda. Wih saudara, firman. Nah 3 hal ini kalau ada di hidup kita, maka saudara nggak perlu dipaksa, ditelepon, di WA, ayo baca Alkitab, ayo kita buka Alkitab, nggak perlu. Saya beri contoh lain lagi ya, saya beri contoh. Betul ada komen ini dari Wonosobo, dari Tulungagung. Hanya firman yang sanggup menyentuh hati dan menyembuhkan luka hati yang dalam, betul. Semua anak kecil itu kalau sedang tidak suka makan, oh ya Yuli, bitte, kenalin dia. Dia perlu ditolong betul. Ya, Frank tahu kok. Ya, makasih ini salah satu jemaat orang Indonesia mau kenalan pada Philip itu. Ya, saya ulangi lagi. Hanya ada satu penyebab. Anak-anak kecil yang sedang tidak mau makan. Bukan tidak suka makan. Kalau anak kecil tidak suka makan, yaitu ada berapa alasan. Salah satu, dia belum lapar. Kedua, menunya nggak suka. Oke, yang ketiga, yaitu poin ketiga tadi, 2 Timotius 3:16. Bahwa kalau ada orang yang merasa hidupnya hancur, hidupnya nggak karuan, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, ini menikah gagal, ini gagal. Nah, cari firman, ajari mencintai firman, maka firman akan memberi jawaban. 2 Timotius 3:16. Jadi firman itu buku yang dahsyat, Alkitab itu buku yang dahsyat, yang bisa merubah hidup orang. Serius, firman. Ya, jadi yang tanya, Michael, Papa ngomong lagi ya. Ini saya ceritakan kepada saudara. Yang kenal saya sudah tahu. Bagi yang belum kenal begini. Di antara teman-teman saya, hamba Tuhan, dan anak-anak saya, ya Simpson, luar biasa. Ini anak saya hamba Tuhan yang ada di Lawas, Sarawak ya. Puji Tuhan, belajar terus. Nah, di antara teman-teman saya, hamba Tuhan, dan anak-anak saya, mereka itu menyebut saya, gini, Koden itu orangnya unik. Ya, kalau orang lain hobinya ngumpulin perangko-perangko kuno, koin-koin kuno, ya, barang-barang antik gitu. Mereka berkata, tapi kalau Koden ini hobinya koleksi orang rusak. Saya bersyukur saya dapat julukan itu. Betul, saudara. Mengapa saya suka koleksi orang rusak? Ya gara-gara yang ketiga, poin ketiga tadi. Ternyata serusak-rusaknya orang. Kalau dia mau menerima firman, hidupnya berubah. Catat itu. Maka itu kalau saya dengar berita ada orang yang rusak. Satu contoh ya, ini kalimat yang saya pernah dengar dari seseorang di Ungaran. Dia sudah meninggal. Dia bilang, dia manggil saya Den, aku ini ketemu orang. Tapi aku nggak bisa cerita orang ini seperti apa rusaknya. Ya, tapi begini. Kalau dia itu kertas, Den, aku rendam nggak basah, aku bakar nggak kebakar. Wih, saya bilang kertas apa itu? Itu orangnya. Mana dia? Saya cari, saudara. Puji Tuhan. Saya ajak nginep di rumah saya. Waduh, gawat ini anak.
sudah narkoba berat, pikiran kalau diajak ngomong nggak nyambung. Kuasa gelapnya banyak, dia cari dukun ini, dukun itu. Wawan, terima kasih kamu hadir, senang sekali. Hero, ya. Saudara, puji Tuhan, cuma 3 hari di rumah, dia mengalami kelepasan. Waduh, waktu dia dilepaskan di rumah kami waktu itu tangan bisa garuk lantai sampai bunyi kayak harimau. Dia mau manjat tembok itu, betul-betul kayak ular. Saudara, sekarang dia orang yang hebat. Chris, what about you? Opa ada di Raceway ini, Chris. Besok Opa ketemu Papa. Sorry, saya nyapa cucu saya ini. Ya, nanti Opa salamkan bahwa Opa ketemu Chris. Saudara, dia berubah hidupnya. Sekarang punya anak 3. Dan sedang mencalonkan jadi wakil bupati. Ya, pemilu tahun depan 2024 ini. Wah, orang hebat. Oke Wulan, ini anak saya dari Philadelphia hadir. Iya. Hus, ini ada yang komen. Hebatnya loh, kok nggak ikut rusak? Oh, awas kon ya. Nggak ikut rusak. Ya nggak mungkin dong. Ya. Nah itu contoh. Maka itu poin ketiga ini saya paling suka. Jadi makin rusak orang itu, saya makin suka ketemu dan saya sampaikan firman. Hidupnya akan berubah. Yuli jangan lupa ya kontak Philip. Ya ini anak luar biasa. Firman Tuhan melebihi semua buku ramalan dan tafsir mimpi. Betul. Firman Tuhan jawaban dalam segala segi kehidupan. Amin. Betul. Pak Awer. Sebab firman itu membersihkan hati. Betul. Hidup kotor jadi bersih. Ini yang luar biasa saudara. Maka itu kita harus ya. Oh puji Tuhan. Aeng Indah hadir. Shalom. Sehat-sehat ya Aeng. Puji Tuhan. Nah ini ada keluarga yang saya kenal. Nah saudara, kembali ke anak. Jadi kalau anak-anak itu nggak suka makan, pasti belum waktunya makan. Oh ya saya ngomong sedikit ya, jangan supaya nggak lupa. Tolong ya mama-mama yang suka memaksa anak, juga oma-oma, emak-emak, nenek-nenek yang suka maksa cucu makan harus 3 kali sehari. Bertobat orang tua kayak begitu. Anak kecil itu tidak, ya Remon, orang Nabi hebat. Anak kecil itu nggak perlu 3 kali sehari makan. Itu kita yang sudah gede ini. Anak-anak itu nggak perlu. Anak-anak itu kalau lapar akan minta sendiri. 99% anak kecil nggak suka makan. Kalau saya berkata takut makan. Karena mamanya, neneknya suka maksa. Nggak lapar dipaksa makan. Sehingga tiap kali anak kecil melihat mamanya, emaknya bawa piring, dia sudah stres. Kayak mau dihukum mati. Karena dia nggak butuh itu. Jelas ya saudara? Ayo kita sadari. Anak kecil itu harus 3 kali. Kalau lapar dia minta. Awas yang suka maksa. Bertobat. Oke saya lanjut. Nah semua anak kecil yang tidak mau makan. Bukan tidak suka makan. Itu, ada yang komen ini, oh krik ya. Lah kalau ada yang minta makan terus gimana? Ya tetap diajarin juga, harus bisa berkata cukup, supaya nggak sampai obesitas nanti kalau masih kecil. Ya, bukan krik ya itu ya, bukan cucunya opa ya. Ya, oke saya lanjutkan. Satu-satunya penyebab anak kecil yang nggak suka yang nggak mau makan, pasti sedang sakit. Kalau badan tidak sehat, makan itu malas. Termasuk orang dewasa juga. Kita juga kalau lagi nggak sehat badannya, makan itu nggak mau kita. Mual, bagaimana, dan semuanya. Betul? Ya. Nah, itu dia. Oh, ada yang tanya. Tapi bagaimana kalau kita sudah share dan minta teman baca firman atau dengar ke firman, alasannya ngantuk atau tidak bisa fokus lama, yaitu ajari mengenal firman itu apa dan siapa. Jangan dipaksa. Apalagi sampai ngantuk-ngantuk kan jadi munafik nanti. Begitu ya. Nah jadi kalau ada yang gak suka firman, gak mau firman, berarti orang itu sedang sakit rohaninya.
ada dosa yang buat dia sakit, maka itu nggak suka firman. Jadi gampang kok saudara. Sehat kan hidup kita. Sehatnya gimana? Firman lagi sekali. Hidup di dalam kebenaran. Woi, Joy Rambitan, anak saya yang paling hebat ini. Baru ketemu papa, senang sekali nak. Papa, kamu hadir. Oke, nah izinkan saya memberi kesaksian. Ya, salah satu sebab saya itu mencintai firman. Salah satunya ya. Tadi waktu saya di Tiongkok, saya melihat orang Tiongkok tahun itu 82. Begitu mencintai firman. Firman itu lebih daripada apapun juga. Pokoknya mereka berkata nggak makan nggak apa-apa, asal ada firman. Kayak begitu, nggak punya uang nggak apa-apa, asal ada firman. Itu saudara kita gereja bawah tanah di Tiongkok. Nah, salah satu penyebab saya begitu menyukai firman. Karena Tuhan sering bawa saya ketemu mahasiswa-mahasiswa. Ya, sering Tuhan bawa saya. Ya. Nah, waktu saya ketemu dengan para cendekiawan itu, kan mereka sering, ya maklum, mereka orang pandai secara intelektual. Mereka berkata, masa benar firman itu bisa jawab segala-galanya? Apakah masih relevan firman itu zaman sekarang? Oh, saya bilang masih sangat relevan untuk zaman sekarang ini. Nah, ini yang kita harus temukan. Oke, saya mau menjawab, memberi contoh ini ya saudara. Sebentar ya. Ini tulisan, saya nggak tahu, tapi ini wajahnya, saya bacanya apa? Bintang film Hollywood Keanu Reeves atau siapa begitu ya. Nah, dia tuh nulis begini. Nah, saya dapat itu 2 minggu yang lalu. Dan dari situ akhirnya kami tuh diskusi panjang lebar. Ya, mudah-mudahan ada di HP saya ini. Nggak ada di sini. Bentar, mudah-mudahan ada. Oh, tidak ada. Ya, pokoknya gini. Manusia itu punya masa lalu. Dan masa lalu manusia itu kebanyakan yang melukai. Nah, setiap luka di jiwa manusia di masa lalu itu menimbulkan bekas luka. Nah, bekas luka itu pasti punya cerita. Nah, cerita di bekas luka itu yang akan membentuk karakter seseorang. Saya ulangi ya saudara. Wah, ini yang punya rumah datang. Bina bisa buka loh, bagus sekali belakangnya. Ya, mau dilihat dulu yang punya rumah ketemu. Enggak, jangan. Oke ya. Saya ulangi lagi ya, tulisan itu bagus sekali saudara. Ya. Litteken. Ini ada orang Belanda di sini. Nah, setiap scar, setiap litteken, setiap bekas luka itu pasti punya cerita. Betul nggak, saudara? Nah, setiap cerita di bekas luka masa lalu itu yang membentuk karakter orang itu. Oke, ada komen ini dari seorang sutradara. Forget your scars, I will forget mine. Praise the Lord. Iya, betul. Stanley itu artis Hollywood. Keanu Reeves ya. Keanu Reeves baca gimana? Keanu ya. Dia nulis itu. Nah, akhirnya itu jadi pembahasan. Nah, yang gabung di sini, yang sedang kuliah psikologi akan ngerti itu. Hanya Alkitab yang menjawab. Nah, lingkaran tahun, kambium, itu ada di jiwa manusia. Wah, betul ini. Perkumpulan konselor ini bisa belajar loh dari ayat ini. Jadi semua luka yang kita alami
sejak masih dalam kandungan, saudara, itu memberi bekas luka. Dan masing-masing ada cerita. Berapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa calon doktor, tapi dia itu nggak pernah bisa selesai, padahal sudah dikasih deadline. Nah, dosennya kenal saya, lalu dosennya itu minta saya konsultasi, saya percepat. Coba ingat, apa yang pernah kamu ingat yang papamu pernah katakan waktu kamu masih kecil, sehingga kamu itu sulit untuk maju. Saudara, kaget semua, dosennya kaget, saya juga kaget. Waktu dia umur kelas 4, dia bawa pulang hasil rapot yang jelek. Tiba-tiba katanya, papanya cuma ngomong satu kata, monyet kamu. Saudara, waktu Tuhan ingatkan itu, dia menangis. Lalu saya peluk dia. Maaf ya, kalau saya harus berkata juga, kalau monyet nggak mungkin bisa sampai mau S3. Ayo bangkit. Lalu saya minta ampun atas nama papanya. Papa minta maaf nak. Ternyata kata-kata papa yang pendek, monyet kamu, sejak kamu kelas 4 SD terekam sampai hari ini. Papa minta Tuhan Yesus menghapuskan dan menghukum papa karena papa salah. Kita buka ayatnya. Yesaya 65 ayat 22. Nah, jadi setiap manusia itu seperti pohon, kata kitab Yesaya pasal 65 ayat 22. Ayo kita baca. Nah, pohon itu punya lingkaran tahun, kambium. Bahasa Belanda sama kambium. Lingkaran tahun yang dalam batang pohon itu kan ada yang bunter-bunter. Apa? Ya, kambium bahasa Inggrisnya, ya. Betul, firman yang hanya bisa memberikan jawaban kesembuhan dari Jogja, komen begitu. Saya baca kalimat, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Nah, ayat ini, saudara, yang betul-betul menolong bahwa firman itu jawaban atas semuanya. Kalau kita ingin dapat jawaban atas apa saja dalam hidup, saudara nggak perlu ke perpustakaan cari buku ini, saudara nggak perlu buka internet, Google, cari aja di Alkitab pasti ada jawabannya. Tahu kambium belum ketemu? Saya cari ini. Enggak apa-apa, nggak usah ya. Nah, saudara, biologis, ya ahli-ahli biologi itu kalau menemukan pohon yang umurnya tua sampai lebar sekali ya, ada pohon yang lingkarannya bisa lebih dari 4 meter loh lebar. Nah, itu di batang pohon itu ada lingkaran. Nah, lingkaran itu menyimpan semua kejadian sepanjang tahun itu di tempat pohon itu tumbuh. Jadi para ahli bisa meneliti di tahun sekian. Jadi kalau dihitung dari titik awalnya, itulah tahun pertama pohon ini jadi. Lalu muncul lingkaran kedua, muncul lingkaran ketiga. Maka itu ada pohon lingkarannya sudah 300, 400 ada. Di Amerika, di Eropa, ada pohon-pohon di Libanon. Waduh. Nah, pohon itu menyimpan semua. Jadi ketika Papa berfirman tentang umur umatku akan sepanjang umur pohon. Oh ini kambium, ya wah hebat juga, sebentar saya harus pindahkan ini. Ya fungsi kambium ada di Google ya. Oke nggak usah karena waktunya. Kambium adalah apa, Jabar 1. Oke nanti ya bisa cari. Nah saudara, waktu kita dibentuk dalam kandungan, itulah tahun pertama kita hidup. Dan semua bayi walaupun belum melihat di dalam kandungan, tapi telinga dan emosi bayi sudah ada. Jadi apa yang terjadi dengan papa mamanya? Teriakan, pujian, sukacita, tertawa, nangis, bentakan.
anak dalam kandungan merekam semua di lingkaran tahun pertama hidupnya. Umur setahun dirayakan ulang tahun. Terjadi apa di setahun hidupnya itu? Terekam. Umur 2, umur 3, umur 4, dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana para mahasiswa psikologi itu nggak tertarik lihat Alkitab? Karena hanya Alkitab satu-satunya buku yang menjawab umur manusia itu sepanjang umur pohon. Kita punya kambium, punya lingkaran tahun. Yang terjadi, anak sekali dibentak, langsung ingat itu. Anak sekali dilecehkan, misbruik bahasa Belandanya, misbruik ya, abuse, itu akan teringat, terekam, saudara. Medi, dengarkan ini anak saya bagian pelayanan anak-anak. Luar biasa, Medi hari Misa. Itu semua ada di kambium hidup kita. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Hebat sekali Tuhan kita tentang itu. Contoh kesehatan. Sejak kapan dunia kedokteran ini menggunakan teori bahwa semua orang sakit harus periksa darah? Nah, sebelum tulisan di Alkitab ini ditemukan orang, para tabib zaman dulu, dokter-dokter zaman dulu, itu kalau ada orang datang, aduh aku sakit perut, satu-satunya cara dia harus belah. Karena nggak ada alat, nggak ada teknologi, nggak ada fotoronsen, nggak ada apa-apa. Ingin tahu di dalamnya ada apa sampai ini sakit. Nah zaman itu ya nggak ditolong mati, ditolong ya untung-untungan. Ya udah serahkan saja, mau diapakan. Mai Horas sama Pardede kalau gabung. Saudara, ternyata hanya Alkitab. Nah, saya lupa di abad keberapa ditemukan ayat ini. Coba kita buka. Imamat 17 ayat 11. Sejak ditemukannya tulisan Alkitab ini, bahwa nyawa manusia ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 19. Maka dunia kedokteran mengalami revolusi bahwa orang sakit tidak boleh asal dibelah, harus periksa darah dulu. Imamat 17 ayat 11. Ya. Mana? Ayat 11. Naik lagi. Ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ini kan ditulis Musa hampir 4000 tahun yang lalu. Dan masih relevan sampai hari ini. Nah, sejak ditemukannya tulisan ini, maka dunia kedokteran mengalami evolusi dan revolusi yang luar biasa. Nah, sejak ditemukannya kalimat ini, ayat ini, maka dunia baru tahu satu-satunya Tuhan, catat, satu-satunya Tuhan, hanya Yahweh Tuhan Elohim kita yang melarang manusia makan darah. Sebelum orang menemukan Imamat 17 ayat 11, orang nggak tahu. Kenapa Yahweh Tuhan Elohim kita melarang kita makan darah? Nah ini jawabannya. Sebab darah itu sangat kotor. Semua penyakit ada di dalam darah. Nah tapi ada orang yang keras kepala, rakus. Ya tapi kalau darah itu kita rebus bagaimana? Oke, saya punya jawaban. Saudara mau minum air rebusan air got? Maaf, nggak ada orang bodoh. Jadi kalau ada orang makan darah, saudara makan penyakit. Aduh, ada yang komen, ngeri jika lihat kelakuan kita pada anak pada masa kecilnya. Betul, setelah mendengarkan firman ini, betul, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Sedikit ya saya nyambung, saya punya pengalaman. Terjadi tahun 80-an di Semarang. Puji Tuhan, keluarga ini sudah menang. Suatu hari ada satu keluarga muda, dan saya kenal dua-dua. Waktu mereka menikah saya hadir, saya ringkas ya ceritanya.
Setelah 3 bulan menikah, akhirnya mereka terbuka kepada saya. Mereka nggak bisa hubungan seks. Istrinya selalu menolak. Dan tiap kali suaminya ingin, dia tuh sampai nangis. Aku ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Suaminya bingung juga. Akhirnya sudah capek, nggak tahu gimana caranya, saya dipanggil. Ya udah, ayo berdoa. Waktu itu saya ngajak 2 saudara saya tim. Nah, mamanya juga ada. Bapaknya nggak ada. Nah, mamanya itu bilang, mungkin saya bilangnya, masa kecilnya dengan papanya. Enggak, ini papanya paling sayang dari 5 anak kami. Dia ini anak bungsu, papanya paling sayang dia. Bahkan ya, koden, mama yang berkoden. Waktu 5 anak ini menikah, papanya membuat pesta paling mewah itu untuk anak ini. Nggak mungkin papanya nggak sayang. Ya tapi kenapa kok dia takut suaminya, dia nggak mau hubungan seks? Ya udah, ringkas cerita ya. Dalam doa, salah satu dari 3 orang kami ini ya, tentu dia bilang, Tuhan beri saya penglihatan loh. Suatu malam ada seorang laki-laki angkat anak bayi dan dibanting ke tempat tidur. Cuma disampaikan begitu. Ini istri ini wah menjerit. Oh, berarti ini ada masalah. Akhirnya saya hentikan doa. Coba ingat. Enggak, saya enggak ingat. Papa saya sayang saya. Saudara, saya lihat mamanya menangis. Izinkan saya cerita. Dan kamu pasti nggak tahu. Ini kisah nyata. Pasti kamu nggak tahu. Ada apa, Mak? Cicikmu 4 perempuan semua. Waktu mama hamil kamu, papa itu ngancam. Sampai anak kelima ini perempuan lagi, aku mau buang dia. Hah? Mana ini kaget. Nah, suatu malam. Ini loh saudara, anak yang gak disayang, malamnya pasti rewel. Bermalam-malam waktu anak ini masih bayi, rewel. Karena papanya gak sayang, karena maunya perempuan. Klimaksnya waktu bayi ini umur 3 bulan. Ini mamanya yang cerita. Bapaknya teriak, anak gak tahu diri. Besok papa harus kerja cari duit buat kamu. Nangis saja malam-malam begini. Ya mama gak bisa apa-apa. Lalu mamanya ngeliat papanya ini keluar. Berdiri di tempat tidur dan menuju keranjang anak kecil ini. Aduh, mamanya bilang tumben. Ya, dia kok ngambil. Saudara, begitu si mama melihat papanya angkat anak ini. Ternyata gak digendong, dilempar kembali ke tempat tidur. Jerit mamanya. Anak ini menangis. Aneh kaget, masa begitu? Nggak mungkin lah papa begitu. Nah, diputus ceritanya. Begitu anak ini umur sekian bulan, usaha papanya, bisnisnya meningkat luar biasa. Nah, buat orang Tionghoa, wah ini anak bawa hoki, bawa rezeki. Jadi sebelum umur 1 tahun, anak ini disayang luar biasa oleh papanya. Sayang habis-habisan. Maka itu sampai menikah pun dipestakan lebih ramai dari 4 ciciknya. Tapi rupanya luka hati anak ini waktu umur 3 bulan itu terekam di kambiumnya. Jadi bagi dia melihat suaminya itu sekejam papanya. Suaminya syok juga. Saudara, hari itu Tuhan pulihkan. Saya nggak tahu, ternyata mamanya cerita, berapa hari kemudian setelah papanya balik, diceritakan semua, papanya minta maaf. Sampai papanya itu orang Tionghoa bilang kui ya, berlutut di kaki anaknya. Karena papanya juga prihatin, ini anak ini kenapa? Kok suaminya nggak dilayani menikah sudah sekian bulan? Papanya pun baru sadar. Itu gara-gara dia pernah banting anak ini waktu umur 3 bulan. Saudara bayangkan. Maka itu kita harus minta izin, minta darah Yesus menyucikan masa lalu kita. Kita pernah diapakan waktu masih kecil. Dan ini jawabannya.
Ilmu jiwa. Saya itu belajar ilmu jiwa bukan karena kuliah. Karena Alkitab. Aduh sayang waktunya ya. Daud bisa dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan hargai Daud. Ada ayatnya juga. Dan banyak Paulus. Kenapa bisa dipulihkan Tuhan jadi dari seorang pembunuh? Di tangan dia loh Stefanus itu dirajam batu. Kenapa dia pulih? Kalau saudara baca kitab Kejadian. Dia bilang 3 tahun aku di tanah Arab. Untuk cuci otak itu saudara. Karena kejahatan masa lalunya. Oh ada yang komen. Ada yang cerita. Papa jasmani saya pernah berkata. Ya. Saya itu hanya rata-rata saja. Saya percayai. Jadi saya tidak pernah jadi anak yang optimal atau maksimal. Setelah tahu firman, saya tahu bahwa saya lebih daripada apa yang saya percayai. Bapa di surga berkata, saya lebih daripada apa yang saya kira. Karena Roh Kudus di dalam saya. Roh Kudus memaksimalkan saya. Tuhan menyampaikan firman-Nya dan sembuhlah saya. Wow, kesaksian luar biasa. Betul, jadi firman itu memulihkan. Saya tambahin satu lagi ya, masih berapa menit ini? Oh masih ada. Satu kali saudara, kan saya pernah jadi gembala. Ada seorang pemuda, saya tahu betul pemuda ini, bagus pelayanannya, aktif sekali. Satu hari dia datang ini. Saya mau menikah. Hah? Saya kaget. Loh, setahu saya pacaran aja belum ada kamu. Mana pacarmu? Justru itu. Saya tuh pengen menikah, tapi saya takut kalau nanti menikah saya bunuh istri saya. Hah? Bingung gak saudara dengar pernyataan ini? Loh kamu itu kan belum menikah. Yang kamu bunuh siapa? Ya istri saya nanti kalau menikah. Ah nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu ini yang terjadi. Saya paksa, saya desak dia. Akhirnya dia terbuka. Waktu saya masih kecil. Papa mama bertengkar keras. Dan saya lihat papa saya bawa gunting. Mau tusuk mama saya. Tapi mama menghindar. Dan gunting itu nancap di kusen pintu kamar. Hah? Kamu umur berapa? Saya nggak ingat. Oh iya? Wah, boleh nggak saya ketemu papa mama? Oh jangan. Mereka tidak akan tahu kalau saya masih menyimpan memori itu. Ya tapi kalau nggak kamu nggak bisa ditolong. Setelah saya desak, akhirnya dia izinkan. Saya ketemu mamanya. Dan kebetulan rumah mereka belum pindah. Berarti bekas tusukan gunting di pintu itu masih ada. Akhirnya saya bicara pada mamanya pelan. Ya, karena apa? Saya takut nyinggung. Nah, saya dikasih hikmat Tuhan. Buka ini. Saya panggil Cik ya. Cik, pengen gak? Cik punya cucu. Ya pengen. Tapi anak ini gak mau kawin-kawin. Nah, ngomong banyak hal. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya buka satu penyebab? Kenapa dia nggak mau menikah? Boleh. Karena memang kami, papa mamanya ingin supaya dia menikah seumur berapa ini. Saya buka kisah itu. Wajah mamanya berubah. Saya nggak bisa ikut merasakan. Pasti jiwanya berkecamuk. Belum bereaksi apa-apa mamanya. Saya bilang, Cik, boleh nggak kita bertiga ke kamar itu? Supaya anak ini nunjukkan bekas gunting yang nancap. Mamanya ngangguk. Lalu dia berdiri. Saya ajak anak ini berdiri. Kami bertiga ke pintu kamar mereka. Dan saya masih melihat ada satu luka kecil di pintu. Terus, boleh nggak kamu tunjukkan mama mana bekas gunting? Begitu anak ini pegang bekas gunting itu, mamanya menjerit saudara. Tutup wajahnya dengan 2 tangannya lalu terduduk di lantai. Menangis sejadi-jadinya. Lalu saya ajak anak ini berlutut juga. Ini anak saya yang nurse, perawat di Brisbane. Papa baca ya Erik, dia mau di kesaksian. Setahun terakhir, saya kerja di mental health hospital. Di atas 95% pasien di sini punya latar belakang keluarga yang hancur. Memang betul apa yang sedang Papa sharing khotbahkan sekarang. Iblis memang incar keluarga dan anak-anak jadi korban.
Erik, Roh Kudus memberi kamu kuasa urapan untuk menyembuhkan mereka. Keluarga, 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 keluarga. Itu tempat yang paling indah. Tapi setan pun bisa merusak. Saya kembali ke kisah anak ini. Setelah nangis mamanya agak reda, saya bilang anak ini, kamu peluk mamamu. Dan kamu bilang, Ma, saya maafkan kejadian itu. Saya maafkan. Ketika mamanya dengar anak ini meluk, ngomong sambil meluk, menangis lagi. Saya langsung peluk mereka berdua. Saya minta anugerah Tuhan untuk memulihkan. Luar biasa. Cukup lama. Saya biarkan dulu sampai mereka dua selesai. Puas, keluarkan unek-uneknya. Udah selesai. Lalu kami kembali ke ruang tamu. Terus mamanya keluarkan minuman. Nah, sebelum minum saya itu tanya. Cik, boleh tahu nggak? Kira-kira anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Mamanya mikir sebentar. Saya nggak ingat. Tapi yang jelas dia belum punya adik. Nah, ketika dengar belum punya adik, saya tarik mundur 9 bulan. Oke. Jadi, dia punya adik umur berapa? Hampir 3 tahun. Hah? Omong aja 3 tahun lah. Kalau dia punya adik, dia umur 3 tahun. Berarti kejadian itu waktu anak ini 2 tahun lebih. Catat. 2 tahun lebih seringkali kita anggap, nggak tahu apa-apa. Tapi merekam yang dia lihat. Dan itu membekas di kambiumnya. Wah, saya dapat jawaban atas firman Tuhan ini. Catat, buka lagi Yesaya 43 ayat 18. Mengapa Papa bicara ini? Juga Filipi 3:13, aduh karena waktunya. Mengapa Tuhan di Alkitab itu paling banyak bicara jangan ingat masa lalu, buang masa lalu. Ya. Yesaya 43 ayat 18. Benarnya Tinus, ini anak saya dari Nabire, betul. Melepaskan pengampunan, saya baca komen di Zoom. Melepaskan pengampunan masa lalu pada orang tua sama dengan membuka pintu berkat dan mujizat. Amin. Itu yang saya alami. Terima kasih, renungan malam ini sangat memberkati. Amin. Firman-Nya, Yesaya 43:18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat. Sudah lewat itu. Filipi 3:13. Ya, Filipi 3:13. Ya. Oh, Yoel. Ya, Bapak nggak ada di Belanda ini. Filipi 3:13, bukan 16. Ya. Betul, ada yang komen, don't turning back. Ya, jangan lihat ke masa lalu. Lihat Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi, seindah-indahnya masa lalu, semanis-manisnya masa lalu, apalagi yang pahit, itu nggak bisa kita bawa balik ke sini sekarang. Nggak bisa. Sudah lewat. Yang ke sini dan besok ada lagi yang baru. Jadi ini firman. Saudara, maka itu menyukai firman kalau cuma dikhotbahkan doktrin akhir zaman, nanti begini kuda hitam kuda, orang malah takut. Apalagi kok banyak duit melulu. Wah, sudah enek orang. Tiap hari sudah capek urusan duit. Minggu ke gereja mau diem duit lagi. Stop. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan orang. Bagian terakhir ini ya. Terakhir. Politik. Ya, jadi kesehatan ada, psikologi ada. Aduh, sayang waktunya ya. Politik. Betapa hebatnya Alkitab ini. Menjawab semua yang ada di dunia. Saudara, sebelum ada negara-negara demokrasi. Seperti sekarang republik. Dulu kan zaman dulu kerajaan-kerajaan. Betul? Dan 90% raja-raja zaman dulu di negara mana saja pasti tiran, diktator,
kejam, sadis pada rakyatnya. Revolusi Prancis 1778 merubah konsep negara di dunia menjadi demokrasi atau republik. Jadi revolusi Prancis, saya bulan berapa terjadi lupa, 1778, runtuhlah kerajaan Prancis, runtuhlah kekaisaran Prancis. Prancis sempat jaya karena Napoleon. Nah, sejak itu Prancis jadi sombong, arogan karena memang Napoleon hebat. Ya, betul, trias politika. Ya, Kayanti siapa itu ya? Dengerin. Maka satu persatu kerajaan-kerajaan dunia runtuh. Kerajaan terakhir yang runtuh, yang besar itu Tiongkok. 1911. Tiongkok menjadi negara Republik Rakyat Tiongkok sampai hari ini. Nah, di negara demokrasi itu ada 3 lembaga penting mutlak. Negara demokrasi kalau tidak ada 3 lembaga ini, itu bukan negara demokrasi. Wih, ini baru muncul lagi, lama ini kode nggak lihat kamu. Kita buka ayatnya. Ternyata 3 lembaga penting ini, tulisan tertua di dunia ada di Alkitab. Yesaya 33 ayat 22. Ya, tadi di Zoom ada yang nulis trias politika. Ya. Lihat, ini firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita menyampaikan firman sesuai dengan yang dibutuhkan, maka yang mendengar itu jadi tertarik. Ya, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, maafkan saya lagi, jangan asal khotbah, minta Roh Kudus memberitahu. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Inilah lembaga yang paling utama, yudikatif. Ya, Mahkamah Agung. Ini nomor 1. Negara yang keadilannya runtuh, maka negara itu sudah pasti runtuh. Karena lembaga yudikatif, kehakiman, ya, Mahkamah Agung itu nomor 1 tiangnya negara. Belanda apa ya yudikatif, pengadilan? Oke, nomor 2. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Saudara tahu kata hukum artinya legal. Nah, kata legal muncul legislatif. Nah, ini DPR, MPR. Memberi hukum. Ini lembaga kedua. Setelah itu, lembaga ketiga. Yahweh ialah raja kita. Inilah eksekutifnya. Inilah pemerintah. Jadi yudikatif, legislatif, eksekutif. Dahsyat nggak firman ini? Sebelum Yesaya tidak ada orang yang pernah menuliskan ini. Amos Witono, senang sekali Bapak nak kamu gabung. Nah, begitu 3 lembaga ini bersatu, yudikatif, legislatif, eksekutif, saudara lihat koma menjadi dia tunggal penulisannya. Yang di Instagram, Facebook, lihat sendiri ya. Menjadi dia. Loh, tadi kan 3. Sebab Yahweh ialah hakim kita, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita, Yahweh ialah raja kita. Kenapa 3 langsung dipadatkan jadi 1? Dia akan menyelamatkan kita. Siapa dia ini? Negara. Jadi negara yang 3 lembaga tingginya trias politikanya ini kompak, rakyat selamat. Hebat firman ini. Oke, karena waktu, ya, saya juga harus perjalanan ke Amsterdam ini. Saudara, inilah Tuhan kita. Inilah firman. Oke, metanoia. Kalau memang kita mau nyambung lagi, boleh, saya tunggu waktunya kapan. Kita bongkar firman ini. Menyenangkan sekali kalau kita bisa menikmati firman sesuai yang kita perlukan dalam hidup. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mulai mencintai firman-Mu mulai hari ini. Firman itu segala-galanya. Tanpa firman gak ada apa-apa dalam hidup. Saya bisa sampai hari ini. Ini tahun ke-51 saya khotbah, saudara. Kenapa? Ya karena firman. Karena firman. Semuanya karena firman. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup yang sudah jadi kita ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat makan firman. Vitamin itu firman. Kekuatan kita firman. Semuanya adalah
firman. Haleluya. Tuhan memberkati.